Halo teman-teman, Harry di sini dan pada kesempatan kali ini kita bakalan solo hiking, solo camping, cooking dan juga explore di Gunung Pakuwoco. Oke, stay tune terus dan selamat menikmati. Sebenarnya ini pertama kali aku naik Gunung Pakuwaja via Parikesit karena sebelumnya belum pernah. Sebelumnya aku pernah naik ke Pakuwaja bareng sama omku, tapi itu bukan lewat sini. Ini kali pertama aku lewat sini dan ternyata tadi dikasih tahu sama pengelola basecampnya bahwa jarang banget yang ngecamp di sini. Paling banyak itu cuma 5 tenda, 6 tenda gitu. Tadi aja kayaknya tuh cuma baru satu rombongan yang naik gitu. Ya, it's good. Nggak tahu. Menurutku sih good banget ya, karena kita perlu ketenangan. Ini nggak tahu bakalan nanjak seberapa nanjak lagi. Ini udah lumayan, maksudnya kalau buat pendakian. Soalnya lihat beban aku aja bawaannya lumayan. Kalau misal trail run, so-so lah masih tanjakan segini tuh. Sih ya nyantai-nyantai lah. Mana mbak? Ye. Pohon karika, katanya tuh nggak tahu mitos apa memang fakta ya, buah karika tuh katanya nggak bisa ditanam selain di sini. Katanya tuh ada orang yang pernah bawa bibitnya buat ditanam di bawah, tapi itu jadinya tuh pepaya, bukan karika. Kalau karika kecil-kecil, tapi itu katanya jadinya pepaya. Guys, jadi barusan ada bapak-bapak yang mau ke sawah, ke ladangnya dia. Karena memang mungkin di sini tuh saking sedikitnya orang yang muncak lewat sini, kebanyakan mungkin TikTok, dia tuh sampai nawarin buat ojek gitu, bukan ojek, tumpangan gitu loh, karena gratis kan ya. Ya, berarti memang ini sebagai salah satu spot kita nantinya buat kedepannya untuk solo hiking, solo camping. Jadi aku ganti dari topi ini ke topi yang biasa buat aku lari, karena ini jujur gerah banget. Sirkulasinya tuh kayak zong banget. Ini kayaknya tuh terkenal banget. Soalnya kemarin waktu aku expo di Jakarta, itu ada ibu-ibu dari Jakarta, dia dari Bekasi. Karena kita kan bawa produk UMKM ya. Itu mereka tuh bilang, Bu ada cabai, Bu mas ada cabai gendutnya apa enggak gitu. Cabai gendut yang itu bukan sih. Kita kan nggak bawa ya, kita bawanya kayak makanan-makanan yang khas dari sini. Maksudnya yang bukan raw material gitu loh, kayak produk jadi. Kayak misal karika dalam kaleng, nggak tahu ya itu rasanya kayak apa. Nanti kalau misal ada orang, nanti kita minta, nanti bakal kita coba makan. Soalnya mungkin miripnya kayak paprika ya, mungkin. Tuh, semangat, ayo. Bawa, Yang daki aku belum lihat, yang turun baru 2. Barusan aja itu mereka ngetrail. Wih, itu tuh. Kelihatan nggak sih di kamera, nggak tahu. Gagak. Apakah pertanda buruk? Mengerikan. Dilihat itu ada kayak garis gitu. Itu seling baja. Itu biasanya digunakan sama
eh, petani buat transport kentang mereka. Jadi itu dari atas nanti pakai seling langsung ke bawah sana. Jadi kayak menyingkat waktu. Nih setelah 3 kiloan kita baru mau masuk. Nggak tahu ini, sumpah ini kita nggak bisa lewat. Sumpah, kita bener-bener yang ada. Ngeri, sumpah. Ini karena angin kenceng. Jadinya tuh mereka roboh gitu loh. Terus akhirnya membentuk kayak goa. Agak ngeri juga kalau malam-malam. Swear. Kita udah keluar dari semak-semak yang ini. Aku nggak tahu namanya apa. Kalau di tempatku namanya Sulandana, tapi ini tuh beda. Dia udah yang benar-benar besar-besar banget. Biasanya kalau di tempatku itu buat makan sapi. Lumayan. Sebenarnya Gunung Pakuaja ini ketinggiannya di sekitar 2400 mdpl-an. Aku lupa, karena sekarang kita udah di 2300-an. Udah masuk ke kawasan hutan. Kayaknya lewat perhutani. Hutan perhutani. Bentar lagi kita sampai kok. Santai. Gatel banget. Istirahat dulu. Oke, kita sekarang berada di ketinggian 2337 mdpl. Kita udah 301 elevation gain-nya, tinggal 73 meter lagi. Jadi ternyata itu elevation gain-nya cuman 374 meter. Jadi kayak ya gitu toh, karena memang base camp itu udah di sekitaran 2000-an mdpl. Makanya kalau di gunung-gunung di Wonosobo itu memang naiknya itu nggak terlalu yang ekstrim banget gitu loh. Nggak butuh waktu yang lama banget, karena memang ketinggiannya itu kita udah dibantu gitu. Udah di base campnya udah 2000-an. Kadang juga nanti masih ada ojek kan. Ya begitulah. Mana nih cahayanya? Nah, kita udah sampai di sekitaran puncak. Sebenarnya tinggal naik dikit ke sana atau ke sana itu sama aja. Tapi aku pengen ngecamp di bawah sana. Tapi aku masih nyari jalan. Seharusnya bisa. Karena apa? Karena di sana itu udah jadi lahan pertanian. Aku juga nggak tahu kenapa bisa jadi lahan pertanian. Kayak padahal di atas gunung gitu loh. Itu Paku Wojonya, Paku Jawa katanya. Jadi kayaknya kita harus muter ke arah sana dulu. Sana. Nanti turun ke bawah sana. Karena bagus banget kalau aku lihat di TikToknya orang-orang. Let's see kalau kita bisa ngecamp di arah sana. Oke, kita lanjut dulu perjalanan guys. Kabutnya udah mulai turun. Kayak bentar lagi bakal gelap sih. Tuh. Tapi kita harus ke sana. Ada pelang sih di sini. Kita harus ke sana. Ini udah kabut datang dan ini juga pohon-pohon pada bertumbangan. Nih lumayan nih. Beberapa. Ini juga depan nih. Kita bakalan lanjut buat muterin ini punggungannya. Tapi kemarin aku waktu ngetrail juga lewat sini karena masih ada ini nih. Ini ada markernya. Let's go.
Udah lama banget aku nggak solo hiking yang tempatnya itu sepi gitu loh. Biasanya kan di Gunung Prau itu yang bener-bener rame banget. Makanya aku lewatnya biasanya kan lewatnya Wates biar nggak terlalu rame. Dan ini juga lumayan sepi. Kemarin aku lewat sini waktu aku ngetrail bareng teman-teman dari Dieng Playzone. Itu nggak tahu ini terjadi karena longsor apa karena memang nggak tahu juga ya, masa doser ya, kayak agak impossible nggak sih kalau itu doser. Ini campsite backup lah ya, karena memang kita tujuannya bakal ke bawah sana, tapi ini juga lumayan bagus. Tapi kita bakal ke bawah dulu, kita bakal cari tempat dan juga lihat situasi dan kondisi apakah memungkinkan untuk kita bisa ngecamp di bawah. Kalau bisa ya aku pengennya di bawah aja. Sumpah ini kalau dari sini tuh udah bagus banget gitu di bawah. Ini paku wajahnya guys, ternyata besar banget. Kita cek dulu apa ya ke depan. Ada lubangnya, nggak tahu buat bertapa kah, tapi aku juga agak takut sih. Wah, ini banget, itu kayak goa gitu loh, takut juga itu. Kita bawa aja. Besok kita ngecek di sana. Kayaknya cuman kayak jendela gitu. Mungkin manusia purba, nggak tahu juga. Kita sampai di bawah. Wah, sumpah ini luas banget. Ini kayak di Telaga Wurung yang ada di Gunung Prau. Sumpah. Mungkin orang-orang juga pada nggak pengen ngecamp di sini karena kalau pagi mereka nggak bisa langsung lihat pemandangan gitu loh. Padahal di sini juga pemandangannya bagus. Tuh, kayak 360 derajat savana guys. Kita bakal explore dulu. Kali aja ada sumber air, kita nggak tahu. Aku kayaknya nemu tempat yang bagus, tapi tempatnya bagus semua. Aku pengen ngecamp di sana. Sumpah, pilihan yang susah itu adalah tempat untuk mendirikan tenda, spot untuk mendirikan tendanya. Sini sepi, cuma ada aku. Tendanya udah berdiri, tinggal kita isi dalamnya. Oke. Pribadi bos, pribados. Woo. Rumah kita malam ini udah jadi. Kita pakai Thermarest, Matter Hike Pillow, sama ini bulu angsa. Aku lupa nama apa mereknya. Aku masih penasaran apakah di sini itu ada sumber air apa enggak. Ini mumpung kabutnya udah pergi, aku bakal coba explore sebentar. Kali aja kita bisa nemu sumber air gitu loh. Karena di sana kan ada lahan pertanian
Jadi kayaknya mereka tuh harusnya punya tanduan untuk bisa menyirami tanamannya mereka. Ya basic thing aja. Ternyata di sana juga ada apa namanya gubuk, di sana juga ada gubuk gitu loh. Seru cuy. Tenangnya kita di sana. Sumpah estetik sekali guys. Hujan, cepat. Let's go, cepat. Terus banget. Ada air untungnya. Oke. Ini lumayan membantu kita. Tuh, sumpah. Siram. Tujuannya aku masak air terus dimasukin ke dalam botol itu supaya sebagai sumber panas. Jadi nanti posisinya akan dimasukin di sini, nanti masuk ke dalam sleeping bag juga. Jadi itu adalah salah satu tips and trick kalau kalian kedinginan di gunung. Jadi bukan airnya di digunakan untuk cuci muka ataupun berendam, itu bukan, karena nanti setelah kamu keluar dari rendaman air hangat itu dan air yang jadi dingin, itu nanti malahan tubuh kamu harus compensate untuk bisa menghangatkan diri. Jadi malahan nanti kamu bakalan kena hipotermia dan sebagainya seperti itu. Oke, jadi itu adalah salah satu tips and trick untuk bisa menghangatkan diri di saat kalian camping. Oke teman-teman, karena aku udah bersih-bersih, udah makan, dan sekarang capek banget. Ini aku bakalan tidur habis ini. Paling sebelum tidur aku paling nonton YouTube offline yang udah aku download, terus tidur karena capek banget. Oke teman-teman, see you in the morning. Selamat pagi teman-teman. Aku tidurnya nyenyak tadi malam, walaupun beberapa kali kebangun ya, tapi oke lah, 7-8 jam gitu tidur. Cuacanya udah mulai membaik, cuman anginnya aja yang agak kenceng, tapi nggak, ya yang biasa aja sih, nggak yang terlalu kenceng banget. Terus ini kayaknya cuaca juga cerah. Oke, paling agendanya nanti kita bakalan makan, minum, dan juga membuat roti. Oke guys, aku bangun dulu. We survive. Wow. Lumayan sumber air, karena hujan tadi malam kan yang benar-benar deras banget. Seperti dugaanku, di beberapa kubangan ini banyak sekali airnya.
Eh, jadi kayaknya aku dapat pelajaran baru setelah aku buat vlog ini, walaupun ini belum selesai ya technically. Sebenarnya tuh jangan nunggu kita good at it baru kita mulai, because the only way to get better is by doing it. Jadi entah nanti videonya bakal jadi seperti apa, atau sebagus apa atau seburuk apa, ya aku nggak tahu. Aku cuma ya just do it. Nanti juga mungkin lama-lama juga bakal get better atau get worse, aku juga nggak tahu. Yang penting aku nyoba dulu aja ya, karena kebanyakan orang tidak akan pernah memulai karena mereka terlalu memikirkannya. Oke teman-teman, pokoknya kalau kalian pengen buat apa, mulai aja dulu, karena dulu videoku juga worse. Maksudnya sekarang aku lihat videoku zaman dulu aku pertama kali belajar ngedit video juga, that's a lot worse gitu. Maksudnya lebih bagusan template CapCut zaman sekarang gitu loh. Oke. The only way to get better is by doing it. Kita cek adonannya dulu. Mengembang sih, tapi enggak yang gede banget gitu loh. Kayaknya memang karena yeastnya terlalu dikit tapi ya. Jadi meletik-meletik, but it's okay. Oh, 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 oh. Ah, enak, pol. What a good life. Sekarang pendaki tektoknya udah mulai pada pulang karena memang sekarang udah jam 8-an lebih. Nanti rencananya kita bakal turun sekitar ya mungkin jam 9 ya. Kita masih harus beres-beres, makan juga, menghabiskan makanan itu. Cuacanya juga sebenarnya fine-fine aja menurutku, tapi mungkin bagi kebanyakan orang itu cuaca kayak gini tuh mereka bilangnya itu tembok karena memang nggak kelihatan apa-apa. Tapi sebenarnya walau secerah apapun di sini, di lembah sini, itu ya tembok. Yang kayak aku bilang di sini kayak maze runner gitu. Black Coffee Kintamani. Wah. Oke teman-teman, kita coba lihat
yang itu di atas. Langsung kita coba lihat sebenarnya ada apa di sini. Wow, kayak semacam tempat untuk bertapa mungkin ya zaman dulu ya. Sini sih gitu tok. Nah ini ada lubangnya di bawah. Lumayan itu kalau misal terperosok kita kayaknya susah buat naik. Ini lubang. Itu kayaknya misal buat shelter emergency bisa. Burung teman-teman nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di sini dia tuh bawa ulat kayaknya buat makan anak-anaknya. Oh nggak tahu itu burung apa. Oh itu tuh bawah. To the bush we go. Let's go. Oh iya. Tiba-tiba gelap. Au. Oke, aman. Untung pakai topi. Pelindung guys. Thank you perhutani. Oke teman-teman, that's it untuk video petualangan pada kesempatan kali ini. Hope you enjoy the video as much as I make it, and see you on the next one.